98,1 FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat. Kembali lagi di Ruang Indie episode ke-9, Basa Basi, bahasa pajak bareng musisi. Karena ini butuh ruang, gue setuju banget nih, karena ini butuh ruang. Memang di Bekasi ini butuh banget nih ruang indie. Dan kali ini juga bakalan kedatangan spesial vokalis dari Children of Gaza, Bang Hussein. Dan juga dari vokalis Kakutala, Bang Ridwan. Jadi stay tune aja, jangan kemana-mana sahabat RH. Kita bakalan basa basi sampai jam 9 malam. Stay tune sahabat RH. Ruang Indie, karena indie butuh ruang. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Masih di 98,1 FM RH56 Radio, pilihan tepat dan bersahabat ya. Lo lagi ada di Ruang Indie, karena indie butuh ruang di Basa Basi episode ke-9 ya. Kita udah masuk nih dari Bang Anis Children of Gaza dan juga Bang Ridwan Kakutala. Yo. Alright. Checking sound. Cek 7. Cek. Gimana kabarnya Bang Anis, Bang Ridwan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat bro ya. Alhamdulillah sehat juga nih. Kita lagi di ruang ini buat sahabat yang lagi dengerin di mobil ya, lagi di rumah rebahan. Kali ini pengen banget kita nostalgia bareng tentang band-band Bekasi bareng Bang Anis juga dari Children of Gaza dan juga Bang Ridwan. Sebelumnya buat sahabat RH kalau mau bertanya, gua langsung aja buka di 0852 14 906 981. Bisa juga langsung di Facebook, lo komen langsung di 56 BKS. Dan juga di Twitternya langsung mention juga bisa di @rh56_radio. Nanti di segmen terakhir kita bakalan baca pertanyaan-pertanyaan dari sahabat RH. Oke. Tapi Bang Anis pernah siaran juga Mas Bang? Pernah dulu di salah satu radio gue 2 tahun siaran. Kayak lagi tuh. Pernah di sini berarti ya? Oke. Memang gue anak broadcast kan. Gue kuliah broadcast tapi fokusnya ke sinematografi. Gimana film yang demen ngeband? Anak film yang band. Oke, jadi video sendiri. Oke, ngomong soal Children of Gaza ya. Dulu pernah ke Bandung Rizky Pak? 2012 ya, Helpring. Itu ketemu berarti teman-teman semua di sini ya? Ketemu semua. Ya, band-bandnya. Iya, gue kebetulan juga orang yang sering bolak-balik Bandung sih. Dan sering ya? Akhirnya istri gue juga orang Bandung, mertua gue orang Bandung, jadi gue bolak-balik ke Bandung. Emang dari dulu, dari belum nikah emang sering kesana juga. Emang udah nongkrong kan? Muter ya? Ke Bandung juga gue jarang di rumah keluarga yang di sana. Sebenarnya kesana tidur gitu, bangun tidur mandi gue jalan nongkrong. Jadi gue kenal anak-anak di Bandung juga. Oke, nih kita masuk ke segmen ketiga ya. Jadi gue pengen nanya ke Bang Anis juga dan Bang Ridwan. Dari Bang Anis dulu, pandangan Bang Anis nih tentang band indie yang ada di Bekasi Bang. Gimana sih band Bekasi? Kalau untuk saat ini emang gue ngerasa gairah scene musik indie, atau lebih spesifik lagi scene musik metal lah ya, gue sebagai underground ya. Memang lagi agak turun spiritnya sih. Makanya sebenarnya ada beberapa band yang masih aktif banget. Mudah-mudahan band gue salah satunya gitu. Ada Fiskal juga, dan ada Explicit gitu. Cuma memang beda sama dulu ya. Maksudnya kalau dulu tuh lo tanya band Bekasi yang sekarang masih aktif apaan aja, Sen? Wah, gue capek nyebutin namanya. Waktu itu bukan puluhan, ratusan ya, semuanya bener lagi. Sekarang kayak cuma yang masih ada mungkin gue bisa hitung pakai 10 jari gitu saat ini gitu. Bahkan yang itu pun nggak bener-bener aktif banget gitu loh, cuma masih ada gitu. Banyak banget yang udah bubar, bahkan banyak abang-abang gue juga yang udah pada bubar bandnya gitu di Bekasi. Yang gue seselin sih itu, cuma yang gue harap kedepannya scene metal Bekasi bisa bergairah lagi gitu. Dan gue salah satu orang yang pengen gerakin scene itu juga ke depan. Cuma memang ini juga semuanya yang dengar mudah-mudahan juga termotivasi ya. Maksudnya itu simbiosis sih bro, antara penyelenggara event ya sama pengisi acaranya gitu. Kalau misalkan diminta bikin event di daerah Bekasi, tapi band yang aktif cuma 5-6 band, yang ujung-ujungnya dominasi band luar Bekasi lagi. Atau ya maksud gue ini poinnya gini lah, antara si bandnya ini memang harus aktif, biar si Iwan juga nggak punya alasan untuk nggak bikin di Bekasi. Anak Bekasi tuh Iwannya tuh banyak banget ya. Lo tau lah dulu zaman
kita dulu saat lo datang ke COG Manggung, kan kenapa bisa pindah-pindah tempat? Ya, karena yang bikin banyak, iya. Itu kalau nggak gara-gara mereka bikin event juga gue nggak manggung kan gitu kan? Iya. Baik pensi ini metal dibolehin, jadi buat bapak ibu guru tolong jangan semua dengar musik punk, musik metal, musik reggae jangan antipati. Kami indie butuh tempat, butuh ruang juga kan? Butuh ruang. Iya. Itu mana tahu ibu bapak guru nanti ketika diizinkan bikin acara pensi yang mana band metal, punk, rock dan juga grunge, mungkin reggae dan seterusnya ska itu boleh main di acara itu, nanti mereka akan jadi salah satu band dengan genre tersebut yang gede di masa depannya, kita kan nggak tahu. Benar nggak mereka? Betul. Emang Burger Kill waktu SMA tahu Burger Kill bakal kayak sekarang, ya kan? Emang Dead Squad tahu Burger Kill, emang Dead Squad bakal kayak sekarang kan? Tapi kan mereka punya ada apresiasinya yang di mereka dapat gitu. Gitu sih, jadi maksud gua penyelenggara event juga jangan patah arang, jangan ngerasa wah ini sekarang nggak prospek lah di Bekasi kita bikin daerah situ aja tuh banyak metalheadnya, belum, justru makanya dibikin. Iya. Meskipun mungkin band Bekasinya main di situ belum terlampau banyak, masih banyak band dari luar Bekasi juga. Tapi lama-lama kalau eventnya dibikin di tanah ini terus, lama-lama akan terbentuk sendiri skenanya gitu. Betul sih. Itu sih. Jadi dua-duanya sih menurut gue antara bandnya dan penyelenggara nggak ada yang salah. Cuma masalah gairah aja kalau gue lihat. Ini dilepas dari pandemi ya, di luar pandemi. Karena sebelum pandemi pun gue lihat gitu. Kalau pandemi ya udahlah, ya kan. Tapi gue nanya ketemu anak-anak yang lahir 2000-an, lahir 2004 lah ya, lahir gitu. Ketika gue tanya band-band Bekasi ya, paling nggak band indie Bekasi ya, gitu, yang maju dari gue lah umurnya gitu. Mereka pada dengernya indie itu yang di luar Bekasi, yang tadi gue bilang bener di luar Bekasi, sedangkan banyak band-band Bekasi gitu. Apakah ini mungkin kurang terekspos, apa pengennya kita nostalgia lagi? Iya, Bang Ridwan jawab. Itu pandangan Bang Ridwan. Apa yang dipandang? Pandangan Bang Ridwan mengenai band ini Bekasi, Bang. Bekasi mah gue pikir Bekasi itu ya gue cinta lah ya Bekasi, gue sayang sama Bekasi gitu. Banyak band keren di Bekasi, segala macam karakter sih ada, kuat lah ya. Semua genre ya? Semua genre yakin banyak banget itu. Cuman gini memang gue setuju sama Bang Anis tadi, artinya semuanya memang berhubungan antara si komunitas dengan IO-nya itu berhubungan. Tapi gue cuma pengen coba pakai angle yang lain. Kenapa akhirnya meredup semangatnya? Nah, di sisi lain regenerasinya dirasanya kayaknya minim. Yang pertama adalah tuntutan keadaan. Tuntutan keadaan pasti urusannya bolak-balik apa? Perut, bro. Bolak-balik perut urusannya. Apalagi kalau udah pada merit. Nggak bisa bro, kerja bro. Nggak bisa bro, ini bro. Bini gue bro. Itu bro. Nah, itu. Terus yang kedua, karena udah sibuk dengan urusan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan, buat acara hangout dan yang lainnya, ke event-event itu pun pasti kendor. IO akhirnya nggak dapat apa-apa bro. Dia nggak dapat apa-apa, akhirnya kendor juga. Ini sebenarnya meredupnya secara alamiah, tersistematis dengan sendirinya, tersistematis, tidak diniatkan. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau menurut gue pribadi adalah apa? Bangun semangat entrepreneur. Jadiin anak-anak underground ini harus bisa berwirausaha, minimal dagang. Kalau udah ada dagang, udah ada penghasilan sendiri, waktu lu atur sendiri bro. Malam lu mau ngapain terserah, lu nggak dikekang sama perusahaan, lu mau ngapain silahkan aja, itu satu. Yang kedua, IO nggak usah malu buat bilang gua nyari untung. Nggak usah jaim-jaim lah, nggak usah jaim-jaim. Buka aja ya, transparan ya. Iya, berpikirlah profit oriented gitu. Berpikirlah cari duit, nggak apa-apa, memang semestinya begitu. Kalau nggak cari duit juga lu nggak bakalan produksi kok, nggak bakalan continue gitu. Suka atau enggak, konkretnya keadaan kita didesak sama kebutuhan yang harus ditutupi sama duit itu. Menurut gue sih itu. Jadi yang munafik lah gue gitu uang. Nah iya, makanya Emang gitu. Iya, gue kudu nikah bang, kita nih doain ya. Pengen nikah gue. Pengen nikah bang, cuman ya masih nabung. Gue cerita dikit dulu ya. Gue ngambil rumah nih, asik, ngambil rumah di situ itu. Gue salah sih, gue niatin buat gue ambil rumah, gue niatin buat ini nanti sama buat bini gue gitu. Nah salah dong ya, nggak apa ya.
takutnya ngelihatnya gini, di seluruh dunia sekarang negara yang belum merdeka mana selain Palestina? Dan sejak awal kali pendudukan Israel di Palestina itu sudah melakukan agresi. Jadi ketika orang di awal kali tahun 48 atau 45 kita merdeka, itu justru awal kali Palestina dijajah sampai sekarang. oke. Jadi kalau misalkan gue pengen acuh, ya, gue pengen nggak peduli tentang Palestina, rasa-rasanya gue nggak pantas buat bilang gue manusia. Iya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel itu ya? Gitu. Karena kan gue rasa setiap orang yang waras ya, yang waras, yang logika berpikirnya benar, gue rasa setuju kalau penjajahan ini memang harusnya nggak ada. Ketika penjajahan itu ada dan itu tidak peduli, dipertanyakan justru manusia. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Itu poin satunya. Cuman angle-angle dari yang lainnya kan poin 2 di sisi lain persamaan akidah, saudara seiman dan yang lainnya itu kan pasti. Oke. Itu nyambung juga sama konsep kita, ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu Iya dong. sesuai. Itu berarti kena juga, termasuk yang di Uighur, termasuk juga yang di Palestina, Betul. yang di Kashmir. Penjajahan harus dihapuskan. Semua teman-teman. Gue suka banget kalimat untuk peduli atas Palestina, kamu tidak perlu menjadi seorang muslim, cukup menjadi seorang manusia. Itu keren banget kalimatnya. Karena sebenarnya mau dibalik nih, yang terjadi kita tahu sekarang ya bagaimana okupasi di sana. Kalau misalnya yang faktanya misalnya terbalik nih, yang dibantai, yang dijajah anak-anak Yahudi Israel, gue tetap nggak terima. Ngerti nggak sih? Iya, paham. Gue tetap nggak terima gitu. Tapi kan faktanya nggak begitu. Iya kan? Oke, terus itu tadi kita sedikit ini ya, improve lah. Terus juga nih buat teman-teman yang belum tahu Bang Ridwan ini adalah gitaris sebenarnya banget. Ya. Gitar dari Renggan Utara. Iya. Sekarang gitaris. Kita gitaris. Awalnya vokal emang. Awalnya vokalis. Nah. Tapi nggak layak buat dibilang Iya. vokal. Nah, kalau dibandingin Habib kan beda. Aduh. Ini senior gue nih. Junior ya? Junior Oke, gue. enak ini. Tapi kalau Bang Ridwan nih, sibukan apa nih Bang sekarang nih Bang? Sekarang sejak 2014 gue resign kerja, ya paling dagang kopi, terus ngebengkel, aktif sama beberapa teman-teman di komunitas agama, terus ngaji, seputar itu sih. Seputar itu ya? Nah, paling band, siap-siapin materi buat album 4 itu aja. Itu anak-anak, maksudnya anak-anak pengajian gitu? Iya. Itu RT di situ, Karang Taruna gimana Bang? Bukan RT, bukan Karang Taruna, justru Komunitas? lebih tepatnya memang kita teman-teman yang backgroundnya sama dari underground. Dari ya gue senang underground, terusnya gue juga senang motor custom ya gitu. Jadi backgroundnya nggak jauh-jauh dari dunia itu. Kebetulan karena sama-sama pengen belajar lebih kenal tentang diri dan agamanya, ya udah yuk kita sama-sama belajar ngaji. Kan di situ ada beberapa komunitas tuh. Nah, lebih sering sekarang misinya tuh di situ aja kegiatan. Gitu. Kalau gue yang kenal sih di daerah Bekasi ada pangkajian ya. Ada Pangkajian. Musik pang ya, ngaji gitu. Ah. Itu kadang kan orang dipikirin orang tuh musik apa anak-anak pang tuh, wah ini bandel nih ini segala macam. Padahal nggak begitu kan semuanya gitu. Itu udah. Tapi kalau dari Bang Ridwan nih Bang ya, dari mulai lo ngeband Garpu Tala, sebelumnya ngeband juga nggak Bang? Apa bukan Garpu Tala dulu nih Bang? Dari 96 gua ngeband sampai sekarang setia aja gue di situ. Dari awal dari Garpu Tala? Antara gue setia atau nggak ada yang mau make sebenarnya. Bilang gue waktu itu masih kecil bro. Garpu Tala ngapain aja gitu. Lu belum lahir lu 96 nih kan Garpu Tala 96 ya? Lu belum lahir. Belum lahir gue. Salah ngomong. Wah ini boleh. Aduh. Jadi band satu aja dari dulu. Terus kalau Bang Ridwan nih punya ini nggak sih Bang kayak hobi selain bermusik gitu? Motoran Motoran? sama bengong. Bengong, kenapa bengong? Ya gue kadang-kadang suka gini, nggak tahu ya. Gue bilang kutukan buat gue lah ya. Kadang gue suka mikir, kenapa sih cicak nempel?
kenapa sih lalang terbang gitu. Kayak gitu ya? Kadang-kadang kayak gitu dan gue enjoy banget nikmatin. Tafakul. Ini yang Sama Masya Allah nih. Udah mendekatkan diri. Cuma dia nggak mau sebut itu. Itu udah hati lah. Iya. Itu bagus banget. Tapak alam bersama binatang juga. Gue sempat ngalamin fase itu. Tapi abang ini pasti lebih lama. Enggak lah. Enggak lah. Alhamdulillah ini. Makanya ketika dikabarin sama siapa? Sama lihat tayangnya kan. Loh, ini Usain COG ya? Iya. Bukannya Habib. Wah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Pas banget ya. Berat. Iya. Berat. Iya, alhamdulillah ya Allah. Kita aja ketemu sama Jurian. Alhamdulillah. Semoga ya tetap Malu, Sam. Iya. Gimana bang? Anis aja bang. Gue biasa bang manggil bang Anis dulu. Dulu tuh gini bang Anis. Zaman gue SMP, kan gue tinggal di SBS nih. Gue tetangga Maldo dulu. Oh iya. Gue tetangga Maldo. Itu Alim dulu mantan gitaris Yoga. Freddy juga sampai Freddy. sekarang. Nah, Maldo ngebeli rumah gue waktu itu. Maldo drummernya ngebeli rumah gue pindah ke Perwira. Nah, gue di situ diajak sama Maldo. Udah lu bantuin gue aja, ikut aja sama temen gue. Enak sama Bang Anis kan. Udah nggak apa-apa. Gue diajak ke Jayabaya, zaman dulu ya. Jayabaya, Wiskul. Itu masih mengalami itu lah dulu gue. Dan gue inget banget bang, waktu di KNPI bahas ini, lagi pembagian nih, set. Gue dapet dari Children of God itu gue seneng banget, jadi kayak wah gue seneng banget ya sama iya KNPI, malam-malam tuh gue diajak sama Dion juga. Iya. Kemarin juga kan gue ikut juga, Hina Ankara. Anak sir. Anak sir. Yang gue bilang tadi bang, dulu gue waktu kecil, waktu gue masih, gue SD itu gue udah bikin ke gigs. Tapi lo anak sih harus tau Garbu Talang ya. Weh, asal tahu Tahu apa itu? Itu salah satu Fresh Fun Bekasi punya, udah mana-mana. Tadi aja yang namanya sampai ke Jakarta sampai ke Jawa Barat mana-mana. iya, luar negeri Bang Anis. Sampai luar negeri kan. Gue kurang malah. Jakarta ya. Tapi kan masih perkara dunia kan. Iya. Tetap masih lebih butuh kenal apa COG. Iya. Terus si Rogasi dulu gue juga. Jadi dulu abang gue nih ya Bang Anis waktu itu. Abang gue tuh kenal Gozi. Gozi kan itu show pertama tuh. Itu latihannya di Sebenarnya Gozi itu yang bikin gue jadi kenal Freddy, Maldo, Alim semua ya. Kan anak 25 ya Bang? Nama Zigo. SMP 25. Bang Alim juga ya? Iya. Dia tuh pertama kali kenalin gue sama mereka. Sampai akhirnya formasi pertama itu terbentuk. Itu tuh dari Gozi itu. Gozi. Main wedding sekarang. Iya. Pianoan. Iya. Apa namanya organ tunggal. Gitaris rapper organ tunggal. Nyanyi lagu cinta. Dari siswa berlian. Terus gue diajak sama dia sama Soleh juga tuh kan main-main. Soalnya. Yaudah lah gue mulai suka tuh sampai gue beli merchandise. Jadi mereka RH56, pilihan tepat dan bersahabat.